Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua diberi keringanan langkah dan keluasan hati untuk hadir pada acara sosialisasi gemar makan ikan dan pelatihan olahan ikan Kabupaten Tanggamus Selasa 4 November 2020. Siti Mahmuda MPDI, Ibu Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanggamus, Ibu Yeni Farawati Esos, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus, Bapak Dharma Setiawan Eskom MM, Sekretaris BKAD Kabupaten Tanggamus, Ibu Afrida Susanti. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Dr. Anda Hajah Mahmuda Saleh Asnawi MPD. Yang sama-sama kita banggakan, yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Tanggamus, Bapak Agus Suranto. Terima kasih. Yang kami hormati Kepala Dinas, Kepala Badan BPKD yang hari ini diwakili oleh Ibu Sekretaris, Ibu Santi, terima kasih. Bu Apriliani Rusia. Alhamdulillah, puji syukur, mudah-mudahan senantiasa tersanjung agungkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, yang insya Allah kita nantikan senantiasa syafaatnya di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, mohon izin pada hari ini menyampaikan laporan pelaksanaan. Kemiskinan ekstrimnya cukup tinggi dan stuntingnya pun cukup tinggi. Kita pilih Batu Keramat yang mudah-mudahan nantinya akan menjadi pemicu bagi seluruh ibu-ibu. Yang hari ini dihadirkan adalah ibu-ibu penggerak yang ada di Pekon Batu Keramat, yang kita harapkan nantinya bisa menggerakkan masyarakat. Setidak-tidaknya kita bisa mendongkrak. Pada kesempatan ini juga dapat saya sampaikan, peserta kita kurang lebih 50 orang ibu-ibu inovatif dan kreatif dari kawan-kawan di lingkup Dinas Perikanan. Saya minta sikopnya karena kita ada. Mari bersama semangat baru meningkatkan gizi lewat olahan ikan yang bermutu. Izin Pak, satu lagi Bu. Sikopnya jangan ketinggalan. Taman membawa harapan. Dengan semangat dan karya nyata, kita olah ikan dari sumber pendapatan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kayaknya baru sekali ini nih ibu ketemu saya loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Tapi pun, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Tanggamus, terima kasih Bapak sudah bersama kita semua. Para pengurus TP PKK Kabupaten Tanggamus, Ibu Yani, makasih. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus dan jajarannya yang saya banggakan, terima kasih Bapak. Pak Camat dan Upika Kecamatan Kota Agung Timur, Masya Allah, terima kasih Pak. Bapak Kepala Pekon dan aparat Pekon Batu Keramat, Pak. Ketemu lagi kita Pak. Masih banyak PR-nya Pak ya. Yang saya banggakan, para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang saya hormati,
narasumber, peserta pelatihan, dan tamu undangan yang berbahagia, ibu-ibu seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa syukur saya, rasa bangga saya, rasa terima kasih saya sudah kumpul bersama kita semuanya bersilaturahim di tempat yang sangat indah sekali. Ini adalah Taman Wisata Bunga Alamanda yang dulu saya angan-angankan dan saya ceritakan ini akan untuk apa dan akan dijadikan apa. Akhirnya saya datang ke sini beberapa bulan yang lalu karena melihat situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan, saya serahkan kepada Bapak Pekon. Ingat Bapak Pekon? Tuh janjinya. Ya. Saya berharap di sini ibu-ibu semua bisa memanfaatkan taman ini. Saya tadi ke sini ingat kembali betapa indahnya pemandangannya, pohonnya, dan semua yang ada di lingkungan sini. Ini sangat luar biasa. Mari kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, sehingga di hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama bersilaturahim. Semoga dalam acara sosialisasi Gemar Makan Ikan yang disingkat ini apa? Gemari Ikan, dan pelatihan olahan ikan di Taman Alamanda Pekon Batu Kramat yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam beriring untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabatnya. Semoga yang hadir saat sekarang ini mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Para hadirin dan ibu-ibu peserta pelatihan yang sangat saya cintai dan saya banggakan, kegiatan kita ini memiliki makna yang sangat penting karena kita ingin membangun kemandirian ekonomi keluarga, khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga yang produktif yang berada di Kecamatan Kota Agung Timur, khususnya di Pekon Batu Kramat. Tapi harapan saya seluruh kecamatan, bukan hanya ada di Kecamatan Kota Agung Timur. Saya sangat mengapresiasi langkah Dinas Perikanan yang menggagas kegiatan ini karena sejalan dengan program PKK, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat, terutama kaum perempuan, kaum ibu-ibu. Rumah, di keluarganya, tapi juga bisa mengelola ikan menjadi produk bernilai jual tinggi, seperti membuat dimsum dan rolade ikan yang mungkin nanti ibu-ibu semuanya bisa dipelajari. Dengan kreativitas dan ketekunan, saya yakin ibu-ibu bisa menjadi pelaku usaha mikro yang tangguh dan inspiratif. Nah, ibu-ibu diharapkan nanti setelah pelatihan ibu dapat membuat sendiri kegiatan produk-produk dari ikan, sehingga ikan-ikan itu selain digunakan untuk makan hari-hari kepada anak-anak sesuai dengan Mars Mars Gemar Makan Ikan, itu luar biasa, masya Allah bagusnya. Saya ingin Mars Gemar Makan Ikan itu dibumikan kepada seluruh anak-anak sekolah. Jadi anak-anak sekolah setelah baca doa bisa menyanyikan lagu Mars
gemar makan ikan. Jadi kalau dia sering menyanyikan lagu itu dan ada di sekolah-sekolah, karena waktu itu ada Kementerian Perdagangan, Pak bilang katanya memerlukan satu tempat, nanti akan diberi bantuan untuk mengelola ikan, proyek-proyek ikan akan diletakkan di sana. Jadi kita bisa promosikan sampai keluar kemana-mana. Jadi setelah ikan tidak hanya kalau udah kelebihan ikan, pernah dengar dijadikan ikan asin saja, gitu. Ya itu, jadi bisa digunakan yang lainnya. Itu sangat luar biasa. Selain itu, kegiatan ini juga betul sekali dalam membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera. PKK hadir untuk terus mendampingi ibu-ibu agar berdaya kreatif, inovatif. Bu, ibu-ibu pekon, ibu-ibu kader PKK, jangan sungkan-sungkan. Boleh bertanya, boleh Bu minta bantuan sama ibu-ibu PKK kabupaten. Sampaikan yang menjadi kendala-kendalanya. Kira-kira ibu PKK Pekon ini mau diapakan ya? Ibu camatnya yang harus lebih kreatif. Ibu-ibu Pekonnya. Karena saya melihat ada beberapa kecamatan kita mau datang belum siap, belum ada apa-apa. Apa siap nggak siap? Seharusnya kami siap Bu, karena ibu-ibu dari kabupaten itu tidak membutuhkan apa-apa yang harus disiapkan luar biasa. Kami itu justru akan memberikan edukasi bagaimana ibu-ibu kecamatan itu mengelola PKK di daerahnya. Pak Camat, tuh, yang lain-lainnya, ibu camat-camat yang lain, saya sampai bilang begini, coba bilang kecamatan yang lain, kita akan datang ke sana. Bu, belum siap. Emangnya kita itu mau datang mau diapakan kok belum siap? Wah, Pak Camatnya hati-hati aja. Apa-apa belum siap, apa-apa belum siap. Yang disiapkan apa? Ibu Pekonnya apa? Nah, itu. Sedangkan satu kecamatan itu ada 20 Pekon yang harusnya bisa bersatu bersama. Bisa kebersamaan. Ya, tolong Ibu Santi yang di bagian kedinasan sampaikan yang terkait kalau kita akan berkunjung siap tidak siap kita harus sudah berangkat. Jadi kita tidak boleh ibu-ibu PKK dari kabupaten mengalah. Siap gak siap pokoknya kita harus berangkat, harus berkunjung ke sana. Nah kalau udah disiapkan mas semuanya kita baru ketahuan. Nah nanti setelah kita gak berkunjung hilang semua. Iya kan, kayak jadi-jadian. Iya, kayak rumah jadi-jadian, kayak apa ya gitu. Semua disiapkan, begitu kita pulang hilang semua tuh barang-barang, hilang tuh tumbuh-tumbuhan. Nah itu yang nggak boleh. Jadi saya minta pada kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih banyak nih kepada timnya Bu Yeni yang mengkoordinir dan seluruh timnya. Mudah-mudahan ini adalah bukan yang pertama tapi akan berkelanjutan. Saya minta kecamatan lainnya tolong karena Tanggamus adalah tempatnya ikan. Dan terima kasih Bapak Pekon, kelihatannya ini wisata bunga alamanda, bunga yang dicintai masyarakat di sini seharusnya dijaga karena ini adalah tempat yang diamanahkan oleh provinsi kalau saya tidak mendengar ya. Kemudian sudah dijadikan untuk Tanggamus. Segala sesuatu kalau yang diamanahkan itu harus dijaga dan dirawat. Ibu-ibu Pekon yang ada di daerah sini punyalah kegiatan di sini. Buatlah kegiatan UMKM. Undanglah kami Ibu PKK, walaupun Bunda PKK-nya tidak hadir ketuanya, tapi ada yang lainnya bisa hadir. Kemudian ajaklah masyarakatnya, ajaklah anak-anak di
Satu, terus? Ada PAUD, ini ada PAUD PKPKK, tapi yang binaan kita yang PAUD PKPKK. Oh, ya PAUD semua diayomi lah. Karena kemarin ada beberapa yang ngadu katanya kebiasaan itu pekon yang dibantu itu yang diurusin nanti lihat hanya satu PAUD. Kalau ada PAUD 2, 3 yang dua-duanya anak dirikan, nggak ditengok-tengok, jangan. Kita sebagai ibu yang memberikan suri teladan semuanya harus diayomi. Nah ya Pak ya, jadi tidak ada sama-sama semuanya. Kalau ini belum dibantu ya kita nanti akan beri bantuan gitu. Ajak ke sini, di sini bisa dijadikan tempat edukasi, tanah masih luas. Sekitar sebelah sana bisa ditanemin sedikit tanaman 3K. Ada kebunnya walaupun sedikit anak-anak. Kemudian ada kolamnya mungkin kalau memang mungkin bisa. Kalau kandang ya nggak bisa ya, kandang ayam. Ya 2K aja lah cukup. Nah ibu-ibu, Pak Pekon, Pak Camat, sebetulnya seluruh daerah pekon-pekon itu memang harus punya K3 untuk menghindari stunting. Seperti tadi anak-anak itu gemar ada ikan lele, ikan nila, paling tidak di rumah itu kalau punya kolam ada ikan lele. Ada ayam 2 ekor nanti dia bertelur. Kemudian ada cabai-cabai dan sebagainya. Jadi K3 itulah kalau bisa diusahakan di setiap rumah-rumah itu harus punya. Karena bukan untuk kepentingan yang lain, kepentingan diri sendiri kok. Dan membuat healing, namanya healing itu menghilangkan stres. Menghilangkan stres. Kalau kita punya tanaman di rumah gitu loh. Kemudian dari bekas-bekas pot-pot, bekas-bekas ember, tanamin cabai pagi-pagi gitu loh. Nanti bekas kandangnya itu untuk pupuk gitu loh ya. Tapi jangan pupuknya dikasih ikan lele, jangan dikasih di kolamnya. Nah, lihat ikan lele itu beli yang ukurannya 1 kilo 4 atau 7 nanti bisa menjadi lebih besar gitu. Dari bekas makan anak-anak itu kasih makan ikan lele gitu loh. Nanti sekali-kali bisa diserok 2 bulan sekali. Nah kita bersamaan makan ikan lele, punya kebanggaan. Karena hasil pelihara sendiri gitu loh ya. Kan ibu-ibu saya yakin benar rata-rata rumahnya itu luas-luas. Saya lihat di daerah Gisting, daerah Kota Agung itu luas-luas, tapi tanahnya nganggur. Karena ciri-ciri itu apa Bu? Orang males. Kok tahu? Ciri-ciri apa Bu? Sekali lagi orang males. Orang males. Kok saya udah ngomong? Ibu sendiri males. Sekarang tidak ada kata males Bu. Mindsetnya harus dirubah. Ya Bu ya. Sesuai dengan ini tadi. Harus kreatif, inovatif supaya bisa berdaya guna untuk masyarakat, bisa menghasilkan. Nah, nanti Bu, saya akan mencoba minta dari pemerintahan untuk punya kantor bersama. Nanti di sana kita bisa mengadakan pelatihan. Semua kita lagi mau mencoba ada gedung di daerah Kota Agung, kita akan manfaatkan untuk kantor bersama pelatihan. Kalau kita nggak punya tempat nih, susah untuk pelatihan. Jadi alat-alat ada di satu tempat. Bisa pelatihan UMKM, bagaimana membuat peyek dengan baik dan benar. Bagaimana cara mengemasnya, jadi punya tempat. Nanti kita bisa bawa ahli-ahlinya, maksudnya orang-orang yang sudah pintar untuk memasak di situ. Nah, ini kan kebetulan ada di sini pelatihannya. Nanti bisa di rumah bersama itu pelatihan masak-memasak. Saya melihat, bukan saya menjelek-jelekan, ada catering yang ada di sini, itu pun perlu pelatihan. Karena ada beberapa Pak, kemarin pengelolaan ikan masih ada yang kurang benar. Nah, kalau kita Tanggamus itu tidak memberitahukan bagaimana cara memasak dengan baik dan benar,
itu sayang karena tempatnya di sini adalah tempatnya ikan. Kemudian para hadirin yang saya hormati, jadikanlah pelatihan ini sebagai momentum untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Jadikan ilmu yang diperoleh nanti jadi bekal berkarya di rumah. Ibu-ibu, setelah belajar, ngerti nanti apa yang benar apa ya, gitu nggak? Itu Bu, saya punya restoran 1, 2, 3, 4, 5. Tadinya cuma 1. Kenapa Bu? Kita syukurin Bu, ini kita belajar terus belajar. Lihat HP, jangan lihat TikTok doang. Yang di samping saya. Ini adikku. Kerjaannya tak tengokin. Wah, gitu loh. Ya. Karena katanya ilmunya di TikTok katanya. Ibu-ibu boleh memanfaatkan media HP, tapi untuk belajar bagaimana cara masak ikan dengan baik. Bagaimana cara mengelola ikan ini bisa menghasilkan uang. Ya Bu, nanti kalau ibu ngalami kesulitan, ngalamin kok ikannya beli di mana dan bagaimana, tinggal ngadu. Kan nanti mau dapat bantuan kapan waktunya. Mudah-mudahan doakan Bu, kita secepatnya punya kantor bersama, nanti ditempatkan di sana. Ibu semua setiap kecamatan boleh belajar di sana. Ya Bu? Ya. Kok sayanya nggak apa-apa nih ngomongnya agak lama? Bermanfaat untuk orang banyak. Kalau saya mah habis sekolah pulang jam 2 langsung tidur. Bangun-bangun jam 4. Kata dia bilang 3:30 sholat. Oh ya wajar kalau Allah ngasih rezekimu pas-pasan. Cuman terima gaji aja. Itu loh, beli kosmetik. Kalau guru dengan gaji pas-pasan, mengurusi anak-anak, listrik di situ, bayar di situ, semuanya di situ, nggak punya plusnya, ya wes nerimo aja. Karena pulang siang tidur habis sholat lohor, bangun-bangun katanya 3:30. Nah, yaitu Bu, Allah itu akan kasih rezeki lebih kalau kita mau usahanya lebih Bu. Ibu ini sudah dikasih kesehatan. Aneh juga musibah tapi membuat berkah katanya. Kalau bisa jangan ada musibah tapi banyak berkahnya. Tuh. Ya Bu ya. Jadi saya berharap untuk bulan depan per setengah semester stunting di sini sudah hilang. Malu. Nanti dijadikan lagi daerah tapis lagi. Sama Ibu Gubernur. Sedangkan untuk menjadi daerah tapis itu mahal. Ya Bu ya. Mahal. Kita itu biayanya gede banget. Bapak pokoknya wis engko nangis tenan kalau di daerah jadi daerah tapis. Jangan sampai. Jadi usahakan Ibu PKK kita bagian kabupaten tolong dimonitor terus daerah-daerahnya. Tidak ada kata lain, kalau kita ada berkunjung jangan kita mengalah. Kunjungi saja. Siap tidak siap harus datang. Jadi kepada ibu-ibu semuanya, sekali lagi saya mengapresiasi sekali kepada ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan langkahnya di wisata Alamanda ini menambah ilmu, menambah wawasan. Siap Bu punya tambahan ilmu? Siap Bu punya tambahan penghasilan? Harus bangga Bu. Walau ibadah untuk diri kita sendiri, yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami. Makanya dikatakan istri itu suami adalah surganya dengan syarat 4. Nah ini ada saya kesempatan nih sekalian tulis ya.
kedua tadi menjalankan puasa, ditambah puasa sunnah-sunnahnya akan lebih bagus karena untuk jaga kesehatan kita, puasa wajib. Yang ketiga ada yang tahu Bu? Ini Bu PKK pasti sudah tahu karena sering ikut pengajian. Ayo, lupa. Adalah menjaga kehormatan, menjaga bagaimana suami kita bahagia, selalu menyenangkan hatinya. Agak sedikit reksonanya nanti saja, pulang dari dapur baunya kemana-mana. Dandanlah yang cantik hanya untuk suami. Kita dandan di sini bismillah karena pekerjaan. Supaya saya nih Bu bersama Pak Haji dari kemarin kita cerita dari pacaran kelas 3 SBG Pak sampai sekarang pernikahan saya sudah berjalan 43 tahun. Alhamdulillah. Ya bohong kalau nggak ada ribut-ribut sedikit pasti ada. Seorang istri yang selalu menyenangkan hati suami. Nah itu yang nomor 3. Yang nomor 4 apa Bu? Seorang istri yang bisa menjaga auratnya. Ngerti Bu? Tidak kesana kesini. Maaf. Kalau sekarang ini sering yang dikatakan jadi pelakor misalnya, jangan. Nggak masuk surga. Nggak bisa mencium surganya Allah. Gampang Bu. Kemudian ditambah plus lah yang terakhir, selalu bersyukur apa yang diberikan suami, penghasilan suami. Selalu mengucap apa Bu? Masya Allah, alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillah Pak, hari ini Bapak pulang kerja sehat. Lah nek Bapak kerja naik motor cemplung kecelakaan kan gimana? Jadi doakan dia selalu, ucapkan alhamdulillah. Pak, gajinya kok tinggal 2 juta itu loh Pak. Kok duit gajinya kok mau 2 juta, apa cukup ini untuk 1 bulan? Ucapkan aja alhamdulillahirobbil alamin. Karena yang punya segalanya adalah Allah, yang atur rezekinya itu Allah. Kapan waktunya bapaknya mau dapat rezeki banyak, punya jabatan dan sebagainya, 50 tahun sebelumnya sudah diatur. Kamu kapan waktunya harus punya mobil, kapan kamu waktunya punya rumah, itu sudah diatur 50 tahun. Banyak kepada Dinas Perikanan, para narasumber dan semua pihak yang berperan pada kegiatan ini. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut di pekon-pekon lainnya di Kabupaten Tanggamus. Kalau tadi bapaknya berpantun, saya juga mau ikut pantun. Boleh Ibu? Pergi ke pasar membeli ikan, dibawa dengan keranjang rotan. Senangnya hati penuh harapan, bertemu ibu-ibu pinter dan menawan. Bilang Bu, alhamdulillah. Ya. Mari bersama kita berdaya, bangun keluarga jadi lebih mandiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak diikuti kaum ibu-ibu. Perbanyak konsumsi ikan untuk anak kita. Generasi makin cerdas, Tanggamus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang saya muliakan, sama-sama kita hormati Ibu Ketua TP PKK Kabupaten Tanggamus,
Ibunda Dr. Anda Hajah Mahmudah Saleh. Terima kasih Ibu, tutur dan semburnya mudah-mudahan menambah koleksi keilmuan kita dan sama-sama kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin. Tentu beserta seluruh jajaran ibu-ibu PKK Kabupaten Tanggamus, salah satunya Niwati Agus. Bu, jadi ketika Ibu wau sanjang malam-malam mungkin saya kalau malam begitu kan Bu. Memang rata-rata kalau urusan bangun malam ya rata-rata, okay. Mudah-mudahan suaminya ibu bapak, ibu-ibu, suaminya ibu-ibu tidak seperti kami yang kalau sudah mambu bantal, okay, Pak Lurah, rodo angler gitu. Mudah-mudahan suaminya ibu-ibu tidak seperti kami gitu ya. Sama ke? Oh iya, kan sebabnya tadi Ibu sudah sampaikan, capek lelah gitu ya. Ibu-ibu peserta pelatihan tidak lama-lama, 5 menit saja. Pertama, atas nama pemerintah Kabupaten Tanggamus mengapresiasi kegiatan Gemar Makan Ikan pelatihan olahan ikan Kabupaten Tanggamus tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus. Mudah-mudahan ini menjadi momentum penting untuk kita semua. Bagaimana tadi sudah sama-sama kita dengarkan dan alhamdulillah dari sama-sama mendengarkan lagunya saja Ibu langsung terkesan yang mendalam. Ibu, kalau dari data kita ini punya laut atau punya teluk Semaka yang 100% milik kita. Dari situ setiap hari kita ambil ikannya, tapi anugerah Tuhan sampai detik ini tidak pernah habis. Dari data yang ada, Indonesia ini termasuk dalam kategori rendah dalam mengkonsumsi ikan. Sekitar 35 kilo per tahun per orang. Padahal se-Indonesia ini, apakah kemudian ikannya tidak kita tangkap? Apakah kita tangkap kemudian kita jual ke luar negeri? Pertanyaannya mungkin itu. Tetapi Ibu dan Bapak, dari hasil survei ternyata makan ikan itu jauh mendorong kecerdasan manusia. Wajar kalau kemudian kita kaitkan dengan data tadi. Malaysia 80 kilo per tahun per orang, Singapura 90 kilo, Jepang ternyata satu orang 100 kilo. Nah, kita baru berada pada angka 35 kilo per tahun per orang. Ini menjadi momentum penting untuk kemudian kita mulai sadar diri bahwa kita punya teluk yang alhamdulillah setiap hari kita ambil ikannya tidak habis-habis. Tugas kita bagaimana caranya olahan ikannya bisa variatif sehingga lebih menarik di lidah kita semua, termasuk anak-anak kita. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pelatihan ini saya titip sama Pak Kadis. Setelah dilatih, jangan dilepas begitu saja. Tolong dikontrol terus. Kemarin kita memberikan bantuan ke pesisir pantai, saya juga bilang begitu. Pak Kadis, setelah dikasih bantuan, jangan dibiarkan. Pantau terus, intip terus, melalui Pak Camat boleh, melalui Pak Kakon juga boleh. Saya berharap kalau sekarang ini ada sekitar 50 orang saja, kemudian dioprek-oprek setiap hari, ayo untuk terus berlatih ngurusi olahan ikan, maka kemudian dari 50 orang itu berjalan bergerak bersama-sama. 3 bulan mulai protol 5, 3 bulan lagi mulai protol lagi 10.
Tapi setahun kemudian bertahan paling tidak 10 orang pengolah ikan. Dari 10 ini bisa kemudian menjadi mitranya para nelayan kita untuk memberikan kestabilitas, ikut serta memberikan sumbangsih terhadap stabilitas harga ikannya. Tapi kalau ada yang ngolah, maka setidaknya kestabilan itu sedikit terjaga. Kalau sudah diolah, maka lebih awet. Gitu. Oke, sampai sini. Kayaknya cocok juga memang Batu Keramat ini jadi sentra pengolah ikan. Kita kawal terus. Itu yang disebut tadi kali Pak Kakon berkah, Bu. Jadi melalui data stunting, kemudian hari ini dipertemukan untuk kemudian warganya dilatih menjadi pengolah ikan. Nah, ini berkahnya. Tapi berkah ini harus digas terus dan dirawat ke depan. Saya berharap atau kita semua berharap Pak Kadis kawal terus. Tahun depan kita akan lihat, kita akan pastikan apakah program ini bermanfaat atau tidak. Dibuktikan 1 tahun ke depan. Kalau yang saya sampaikan tadi, setidaknya ada 5 orang saja bertahan untuk menjadi pengusaha pengolah ikan, maka acara hari ini berhasil. Tapi kalau kemudian setengah tahun lagi, 1 tahun ke depan, sama sekali nggak ada yang bertahan mengelola ikan atau mengembangkan ilmunya, maka kegiatan-kegiatan seperti ini ngentek-ngentek ke duit mending rausa. Mending ya kalau yang itu tepuk tangan boleh. Mending uangnya disimpan, diirit-irit untuk dandan jalan, gitu. Kita buktikan tahun depan mudah-mudahan kegiatan ini bisa bertahan. Saya kira itu Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya muliakan. Ada salam dari Pak Bupati untuk kita semua, terkhusus ibu-ibu calon pengelola ikan. Semangat terus ya Ibu. Nah, beliau Pak Bupati sebetulnya ingin sekali setiap kegiatan di masyarakat itu hadir gitu, tapi tidak mungkin. Nah, itulah salah satu pentingnya ada wakil gitu ya, sehingga ya wakil lah yang mewakili kehadiran beliau di tempat ini. Dengan bersama-sama mengucapkan basmalah, kegiatan Gemar Makan Ikan di Taman Bukit Alamanda yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Ikan cakalang, ikan tuna, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian sambutan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa dan
warahmatullahi alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi ba'dal maut. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. La taj'alillahumma fina wa la fima yatba'ana syaqiyan matrura wa la mahzula wa la muhadahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3, jalan lurus, mohon izin. 1, 2, 3, semangat, mohon izin Bapak Ibu. 1, 2, 3, cinta damai. 1. Di atas pos. Bupati Tanggamus, Bapak Agus Suranto beserta Ibu Yeni Ferawati Esos. Ibu-ibu yang hari ini dihadirkan adalah ibu-ibu penggerak yang ada di Pekon Batu Keramat, yang kita harapkan nantinya bisa menggerakkan masyarakat. Setidak-tidaknya kita bisa mendongkrak Yang dulu saya angan-angankan dan saya ceritakan ini akan untuk apa dan akan dijadikan apa. Akhirnya saya datang ke sini beberapa bulan. Salam keiringan kemudian Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, semoga yang hadir saat sekarang ini. Waktu pada Kementerian Perdagangan, Pak bilang katanya memerlukan satu tempat, nanti akan diberi bantuan untuk mengelola ikan, proyek-proyek ikan akan dilakukan di sana. Jadi kita bisa mempromosikan sampai keluar kemana-mana. Jadi setelah ikan tidak hanya kalau udah kelebihan ikan, pernah dengar dijadikan ikan asin saja. Jangan sungkan-sungkan
masukan, boleh bertanya, boleh Bu minta bantuan sama ibu-ibu PKK Tanggamus. Terima kasih Bapak sudah bersama kita semua. Para pengurus DP PKK Kabupaten Tanggamus, Bu Eni, makasih. Anak sekolah. Jadi anak-anak sekolah setelah baca doa bisa menyanyikan lagu Marus Gemar Makan Ikan. Jadi kalau dia sering menyanyikan lagu itu, dan kalau kita akan berulus siap-siap kita harus sudah berangkat. Jadi kita tidak boleh ibu-ibu PKK dari kabupaten mengalah. Siap nggak siap, pokoknya kita harus berangkat, harus ke penjuru sana. Saya lihat di daerah Gising, daerah Kota Agung itu luas-luas, tapi tanahnya nganggur. Karena ciri-ciri itu apa Bu? Orang bisa menghasilkan. Nah, nanti Bu, saya akan mencoba minta dari pemerintahan. Ibu-ibu boleh memanfaatkan media HP, tapi bermanfaat untuk orang banyak. Kalau saya mah habis sekolah pulang jam 2 langsung tidur. Bangun-bangun jam 4, kata dia bilang setengah 4 sholat. Oh ya wajar kalau sama kita berdaya, bangun keluarga jadi lebih mandiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian sambutan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan Kabupaten Tanggamus tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus. Mudah-mudahan ini menjadi momentum penting yang disebut tadi kali Pak Kakon berkah Bu. Jadi melalui data standar. Oleh Bapak Ibu dan menanti untuk dinikmati oleh seluruh keluarga. Untuk itu, kami persilahkan yang terhormat Bapak Anwar Nugroho TPI yang akan mempraktekkan cara membuat olahan bergizi dimsum sehat untuk generasi cerdas, dan Ibu Yuwanti Effendi yang akan berbagi ilmu dalam membuat